Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kevin Halamohan dengan NIM 205200263. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi hukum pidana mengenai kriminologi. Sebelum saya memulai presentasi saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Heri selaku dosen yang sudah memberikan ilmunya untuk saya dan dapat kesempatan untuk memaparkannya. Yang pertama, saya akan membahas tentang kriminologi. Apa sih itu kriminologi? Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan, dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Seorang antropolog yang berasal dari Prancis bernama Paul Tominat mengemukakan bahwa kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan, atau yang bisa kita sebut dengan crime and logos. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi kejahatan dari pakar kriminologi. Definisi kejahatan dari pakar kriminologi ada 3. Yang pertama itu criminal behavior is behavior in violation of a criminal law. Dikemukakan oleh Sutherland pada tahun 1978. Yang kedua, a crime is an intentional violation of the criminal law. Dikemukakan oleh Nader pada tahun 1984. Yang ketiga, itu crime is an intentional act or omission in violation of criminal law. Dikemukakan oleh Tapan pada tahun 1960. Menurut J.P. Hofnagel, kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan empiris yang dihubungkan dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalitas. Situasi kejahatan penjahat masyarakat, sebab-sebab dan hubungan kejahatan, serta reaksi-reaksi dan respon-respon resmi dan tidak resmi terhadap kejahatan penjahat dan masyarakat oleh pihak di luar penjahat itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih tujuan mempelajari kriminologi. Tujuan secara umum adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Tujuan secara konkret untuk itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, bahan masukan untuk membuat undang-undang. Yang kedua, bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum dan pencegahan kejahatan non-penal terutama Polri. Yang ketiga, memberikan informasi kepada semua instansi agar melaksanakan fungsi yang diembannya secara konsisten. Yang keempat, memberikan informasi kepada perusahaan-perusahaan melaksanakan pengamatan internal secara ketat dan teridentifikasi, serta melaksanakan fungsi sosial dalam areal wilayah perusahaan yang mempunyai fungsi keamanan eksternal untuk mencegah terjadinya sebuah kejahatan. Yang kelima itu memberikan informasi kepada masyarakat, tempat-tempat umum, untuk membentuk pengamanan swakarsa dalam mencegah terjadinya kejahatan. Di dalam kriminologi, ada 2 aspek yang menjadi fokus utama, yaitu
Menemukan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang atau kelompok orang dalam melakukan kejahatan. Setelah kriminologi menemukan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang atau kelompok orang melakukan kejahatan, maka kriminologi melanjutkannya dengan hukuman atau sanksi apa yang paling tepat terhadap pelaku kejahatan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja subjek studi kriminologi. Yang pertama itu ada perbuatan yang disebut kejahatan. Yang kedua, pelaku kejahatan. Yang ketiga, reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun pelakunya. Di dalam teori Lombroso membuat 13 ciri fisik seseorang yang cenderung melakukan kejahatan. Di antara ciri fisik tersebut adalah ketidaksimetrisan wajah atau kepala, telinga yang lebar seperti telinga kera, bibir yang lebar, dagu yang mundur, hidung yang memelintir, tulang pipi yang menonjol, tangan yang panjang, kerutan kulit yang menonjol, dan jari jemari atau jempol yang besar. Menurut teori Lombroso, juga mengemukakan ada 3 teori lain. Yang pertama, ada born criminal. Bakat jahat yang ada sejak lahir terdapat pada sepertiga dari jumlah seluruh penjahat. Yang kedua, ada insane criminal, yakni bukanlah penjahat sejak lahir. Mereka lahir disebabkan oleh penyakit jiwa dan perubahan di dalam otak mereka yang terganggu. Yang ketiga ada criminaloid, yakni golongan terbesar penjahat, yang terdiri dari orang-orang yang tidak memiliki ciri fisik yang khas, tidak memiliki sakit jiwa yang nampak, akan tetapi susunan mental dan emosional sedemikian rupa sehingga dalam keadaan tertentu mereka dapat melakukan perbuatan yang sangat kejam dan jahat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang paham neoklasik, atau yang bisa kita sebut dengan routine activist theory. Ada 3 kategori variabel yang menerangkan timbulnya kejahatan yang dimaksud, yaitu yang pertama, adanya pelaku yang termotivasi. Yang kedua, adanya target yang menarik dari korban kejahatan. Dan yang ketiga, ketidakadaan penjaga yang mampu atas orang atau barang yang menjadi target tersebut. Teori ini juga berkaitan dengan teori lain. Pertama, berkaitan dengan teori korban atau theory of victimization, karena menekankan pada peranan korban. Yang kedua, berhubungan dengan teori pilihan rasional atau rational choice theory, karena keputusan perbuatan jahat didasarkan atas pertimbangan rasional, yaitu daya tarik dari objek atau benefit dan kelemahan dalam pengamanan atau cost. Ketiga, bersentuhan dengan teori deterrence karena menekan pada sistem pengaman, yaitu tindakan kepolisian untuk mencegahnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasikal kriminologi. Yang pertama itu dipengaruhi oleh penjelasan natural. Yang kedua, manusia mengetahui apa yang terbaik baginya. Yang ketiga, manusia bertindak rasional. Dan yang keempat, kejahatan lahir sebagai produk atau free choice dari individunya masing-masing. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip Beccaria. Yang pertama itu ada
Pembuat hukum seharusnya mendefinisikan kejahatan dan hukumannya secara jelas. Yang kedua, penghukuman itu tidak adil bila deritanya lebih dari cukup untuk menangkal kejahatan kembali. Yang ketiga, derita penghukuman yang berlebih malah akan meningkatkan kejahatan. Penghukuman yang cepat dan pasti, penghukuman yang tepat dan tertentu. Hukum yang dibuat untuk mencegah kejahatan terjadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu psikopatologi. Psikopatologi mengungkapkan bahwa orang yang memenuhi kriteria penyakit psikopat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya karena mereka seperti robot yang tidak dapat membuat kalkulasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa saja sih gejala yang sering terjadi di kota besar. Yang pertama itu ada informasi tentang kejahatan tidak bersumber dari pengalaman langsung, tetapi diinformasikan melalui media. Yang kedua, ketika konsentrasi penduduk lebih tinggi, mengakibatkan bervariasi atau tidak terpolanya sumber terjadinya kejahatan. Yang ketiga, korban atau akibat dari kejahatan, mulai dari kejahatan jalanan sampai dengan kejahatan kekerasan. Dipersepsi semakin menderita atau mengalami perlakuan sadis. Dan yang keempat, masyarakat merasa terkurung oleh ketakutan yang diciptakan oleh dirinya sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kriminologi dan unsur budaya perkawinan. Di Indonesia, yang terdiri dari berbagai wilayah perkotaan dihuni oleh bermacam-macam suku bangsa, pola adat dan kepercayaan yang dianut oleh penduduknya. Masyarakat pluralitis macam ini memiliki pula sistem nilai yang berbeda, yang pada gilirannya melahirkan pola berpikir yang menghasilkan tindakan tertentu, antara lain berupa kejahatan, khususnya kejahatan kekerasan. Demikian materi presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.